Udah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Setelah minggu lalu kita libur ya, gara-gara apa namanya? Gara-gara sebetulnya minggu lalu tuh harusnya yang ngisi Adiatma. Gue jadi buka deh. Cuma alhamdulillah ternyata dia dimutasi ke tempat baru. Jadi kayaknya ada lonjakan karir deh gitu ceritanya. Gue juga nggak tahu sih. Gue lupa nanya di mana ya. Pokoknya dia bilang gara-gara dimutasi itu dia bilang, wah kayaknya gue repot pindahan ya, jadinya nggak jadi ini dulu ya, nggak ngisi dulu ya, ntar di delay dulu deh gitu. Oke, udah nggak apa-apa. Kita doain aja semoga karirnya makin lancar buat teman-teman juga di sini. Ini Amin. episode ke-17 sekarang ya, jadi udah 4 bulan lebih nih kita berkutat. Udah banyak banget lah pembahasannya tuh, udah mulai dari apa yang terakhir kali itu kita bahas invest trading, terus sebelumnya juga kita sempat bahas digital marketing lah, terus sampai topik-topik kesehatan dan termasuk kayak yang ya macam yang enteng-enteng kayak jadi ayah terus hidup bahagia gitu gimana ya. Gue juga mau ngucapin makasih buat host-host sebelumnya yang udah bersedia berbagi. Kali ini gue mau terima kasih sama Resper yang udah gue udah gue approach dari bulan lalu kali ya. Gue tantangin Ber mau ngisi gak Ber gitu kan. Terus akhirnya Nata mau di tanggal 16 ini. Thank you udah mau sharing Ber. Topiknya itu adalah ini ya, dukungan psikologis awal ya. Oke, ini kayak kebetulan juga ini kan relate banget karena minggu lalu itu juga adalah hari Mental Health Day ya kalau nggak salah ya. Iya, tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Oke, terus ini sih harapannya sih ke depannya masih bisa lanjut selama antusiasmenya masih ada dan yang lebih penting lagi selama narsumnya masih ada gitu kan. Kalau host mah bisa siapa aja lah, nggak usah Ian atau Marina. Thank you buat Gesa udah mau sponsorin Zoom-nya lagi dan apa juga mudah-mudahan gimana ya sama manusia bisa lanjut aja nggak apa-apa ya guys. Asal jangan ngobrol gini kayak tadi. Terus kayak biasa kalau ada pertanyaan silakan taruh di chat aja, dan kalau misalnya ada teman-teman yang belum pernah ngisi atau udah pernah ngisi tapi mau ngisi lagi, japri aja ke gue atau Marin atau ke Sena juga boleh, atau ke Vita, ke siapapun, atau ngomong di grup juga nggak apa-apa gitu ya. Yaudah, oke. Kalau gitu kita mulai aja buat Resber. Silakan Ber. Oke, thank you Ian. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ya untuk kesempatannya hari ini. Ya gue ngobrol sama Ian tadi di awal juga buat orang yang sebenarnya jarang hadir tiap weekend, tapi rupanya ada juga yang mau ikutan untuk pas gue jadi narsum ya. Gue ya sebenarnya sih gue lumayan suka juga nonton recordingnya dari yang session sebelumnya. Jadi gue berapa kali ada teman-teman kita yang dokter juga ngasih tips-tips yang berhubungan dengan kesehatan, fisik dan segala macam, dan gue pikir mungkin gue bisa ngebalance sedikit dari sharing sedikit ilmu yang dari segi mentalnya atau psikologisnya. Nah, psychological first aid ini kebetulan juga gue baru ini sih sebenarnya belum lama. Gue juga baru dapet punya kayak permanen license gitu, lebih ke sertifikat sih, permanen sertifikat gitu untuk ngasih untuk materi psychological first aid ini. Tapi kebetulan yang kalau license gue itu dari John Hopkins University di US, dan cuman itu rupanya ada sedikit perbedaan, dan jadi yang gue kasih ke teman-teman hari ini ke semuanya itu gue mau pakai yang versi yang lebih gampang untuk dimengerti sama orang-orang yang belum tentu punya yang nggak punya background psikologis. Dan ini gue ambil ilmunya dari Palang Merah, dari Red Cross, karena memang biasanya rupanya kalau training untuk volunteer Red Cross nih, ilmu first aid yang akan gue kasih ini yang biasanya dikasih ke orang-orang. Jadi harapannya ini nggak seribet dari nggak terlalu mendetail, nggak terlalu seribet dari yang materi-materi yang gue dapat sendiri di course license gue beberapa waktu yang lalu. Langsung aja deh,
gimana sih kalau nggak gerak. Gue agendanya hari ini gue bagi 3. Gue cuma nanti gue mau mulai dari siapa aja sebenarnya yang butuh dukungan psikologis ya. Nanti sedikit intro sedikit, terus habis itu nanti langsung lompat ke metodenya. Jadi intinya 3L, bakal gampang diingat karena look, listen, link. Sama terakhir nanti untuk penutupan gue mau sedikit ngobrol dan minta sharing juga dari teman-teman semua tentang hal-hal yang berhubungan dengan self care, dan ter gue jelasin juga kenapa self care itu penting. Dan jujur di setiap kali gue ngasih materi, mau ini webinar dengan murid-murid saat gue ngasih materi ke murid-murid gue di sekolah, atau misalnya gue lagi jadi pembicara di tempat lain, itu emang gue selalu suka mengakhiri materi gue dengan dengan ngomongin tentang self care. Karena menurut gue mau apapun apalagi kalau di bidang gue kan, karena bidang-bidang yang sebenarnya profesi membantu orang, gue pribadi juga selalu pengen ngingetin kalau orang nomor satu yang harusnya selalu dipastiin dibantu itu adalah diri sendiri. Jadi nanti gue makanya suka selalu ngakhiri materi gue dengan self care. Oke, jadi satu awal dulu deh. Ini sebenarnya mungkin lebih kayak ke pengetahuan umum, cuman mungkin lebih ke reminder aja ke teman-teman semua yang pasti udah punya anak, istri, orang tua, dan orang-orang yang istilahnya kan yang depending on you guys, ya kan, yang itu kan berarti secara tidak langsung sebenarnya kita udah juga mungkin pernah menerapkan hal-hal yang mendukung orang-orang tersebut yang bergantung kepada kita ini, bukan hanya secara materi, bukan cuma hanya secara kesehatan, tapi juga mungkin secara psikologis. Nah, tapi intinya adalah kenapa kita perlu mendukung secara psikologis, karena memang kondisi mental secara umum itu memang mempengaruhi segala hal dalam kehidupan. Mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasakan, bertindak, dan suka nggak suka memang harus kita akui terkadang bisa jadi psikologis itu kunci yang lebih penting dalam memastikan seseorang itu bisa sukses atau enggak. Atau misalnya orang-orang yang secara fisiknya aja sudah sangat sehat banget, tapi di dalamnya secara mental sebenarnya orang yang entah kenapa gampang down, atau orang yang nggak begitu pintar menguasai emosinya. Terus akhirnya jadi hidupnya tetap kacau balau, padahal dari luar kelihatannya bagus. Nah, itu kan seringkali juga ada contoh-contoh seperti itu. Walaupun contoh kebalikannya juga banyak ya. Orang-orang yang dari luar secara mentalnya kuat, tapi mereka nggak begitu peduli dengan hal-hal lain dalam hidup. Cuman memang intinya psikologis memang aspek kehidupan yang memang nggak bisa kita pungkiri, itu memang penting juga dalam kehidupan. Nah, kalau yang berhubungan dengan first aid psychology ini, atau gue memakai ini aja istilah Indonesianya DPA, dukungan psikologis awal. Nah, kalau secara spesifik siapa aja sebenarnya yang butuh dukungan DPA ini, itu umumnya adalah orang-orang yang baru aja, atau malah masih menghadapi hal yang sangat berat dalam hidupnya. Kalau contoh yang baru selesai menghadapi masalah kan bisa aja survivor dari bencana alam misalnya. Ini kebetulan memang kayak contoh tadi siang, atau mungkin teman-teman mungkin ada yang dengar berita, bukan tadi siang, malah tadi pagi subuh juga di Bali baru ada gempa lagi, tapi dia agak di daerah utara gempa sih, cuman kena juga daerah sini. Dan itu misalnya itu biarpun gempanya nggak seberapa, dan kayak ya kita di Bali dan mungkin di Indonesia ya, zaman gue dulu di Depok Jakarta juga kan gempa paling ada aja setiap beberapa bulan sekali kan. Cuman terkadang kan biarpun efeknya nggak secara fisik, bisa jadi efeknya secara psikis. Ada trauma-trauma kecil. Salah begitu. Itu contoh kalau yang bencana, survivor bencana, walaupun dari luar mereka survive, tapi bisa jadi mereka tetap butuh sedikit dukungan psikologis cuman untuk kembali normal lagi. Atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari intinya. Yang sedang menghadapi masalah yang sangat besar di pekerjaan, atau masalah besar di keluarga pribadi. Jadi walaupun itu sebenarnya dari luar kelihatannya kayak hal-hal yang kita semua mungkin pernah alami, tapi untuk orang itu masalah besar, masalah yang bisa jadi titik balik dalam hidupnya. Jadi bisa jadi itu contoh orang-orang yang sebenarnya butuh juga dukungan DPA ini, psikologis awal. Atau kategori kedua adalah orang-orang yang baru atau sedang mengalami perubahan hidup yang drastis. Jadi belum tentu
belum tentu karena ada masalah atau karena ada bencana, tapi memang ya mereka menemui titik balik itu dalam hidupnya. Misalnya seseorang yang mereka sayang baru meninggal. Jadi untuk mereka sendiri ya sebenarnya kehidupannya nggak jatuh, cuman orang yang mereka sayang baru aja meninggal misalnya gitu, atau lifestyle kita berubah. Lifestyle berubah nggak harus negatif, lifestyle berubah kan bisa juga positif, tapi kayak berubah habit gitu. Berubah habit itu bisa jadi walaupun kita lagi berusaha mengubah habit kita menjadi lebih baik, tapi kenyataannya adalah secara mental dan fisik kita kayak butuh waktu untuk adjusting lagi. Nah itu terkadang tuh membuat psikologis kita menjadi goyah dulu di masa-masa kita membangun kebiasaan baru itu. Jadi atau kalau contoh-contoh mungkin buat teman-teman nantinya yang anak-anaknya udah sebentar lagi mau mulai usia-usia mungkin makin besar ke anak remaja, dukungan psikologis awal itu anak-anak remaja yang pertumbuhan mentalnya lagi labil itu tuh sebenarnya kategori orang-orang yang butuh juga DPA. Jadi di sini gue cuma mau tanamin konteksnya adalah dukungan psikologis awal ini nggak harus orang-orang yang survive bencana atau yang punya masalah, tapi juga orang-orang yang sebenarnya sedang menghadapi sesuatu yang itu adalah titik balik hidupnya atau titik poin penting hidupnya yang ya gitulah, apa yang kalau salah pilih bisa drastis banget perbedaan hidupnya dengan kalau dia benar milih ya. Misalnya kayak gitu. Jadi itu aja yang mau gue tanamin dulu untuk di awal. Dan ini sedikit ilustrasi sedikit kondisi mental ya, perjalanan kondisi mental kalau secara umum dari seseorang yang bisa kita bilang mereka masuk dalam kategori yang butuh first aid psychology ini, yang butuh DPA ini, itu biasanya orang-orang yang secara mental mereka ada fase-fasenya mental mereka down dulu. Jadi ini di sebelah kiri panah merah ke bawah itu ilustrasi gue untuk mental mereka down atau mental mereka jadi lagi labil. Karena ya itu karena lagi adaptasi atau karena baru terguncang karena suatu bencana atau masalah. Jadi itu. Nah, biasanya intinya adalah ini kondisi-kondisi yang mereka bisa rapuh secara mental, atau tadi yang labil, nggak stabil, atau entah kenapa lebih nggak rasional daripada biasanya. Kita tahu mereka orangnya biasanya selalu logis, entah kenapa akhir-akhir ini mereka nggak selogis biasanya, misalnya gitu ya. Atau orang-orang yang entah kenapa semangatnya kurang. Ini kenapa orang-orang yang dalam kategori ini yang butuh DPA, karena ini adalah contoh orang-orang yang kalau nggak secepatnya kita bantu dulu, kita kasih dukungan di awal dulu, itu mereka ya justru yang berisiko untuk kondisinya bisa memperburuk. Ya, yang awalnya tadinya cuma kondisi mental yang buruk, bisa-bisa kalau kita biarin terus karena nggak ada yang mau berusaha bantu mereka di awal, bisa-bisa malah terus makin kacau balau. Ada yang akhirnya jadi kepikiran pengen, ya itulah, yang gue contohnya kan mencelakakan diri sendiri, atau mencelakakan orang lain, atau ya kalau kita baca berita di mana-mana yang kalau contoh yang remaja-remaja bunuh diri cuman gara-gara diputusin pacarnya. Maksudnya buat kita yang udah dewasa, kita pasti sekarang berpada ya Allah, cuman putus sama pacar bunuh diri. Padahal ya buat orang itu mereka lagi di titik yang sangat memang sangat low banget, atau minimal tuh sangat rapuh banget. Jadi memang Jadi memang di sini kita melihatnya kondisi perspektif orang itu adalah mereka saat itu sedang mengalami sesuatu yang kalau nggak kita cegah, mereka bisa sampai ke titik yang lebih jauh lagi, yang lebih rendah lagi, yang itu bisa berbahaya. Jadi di sini kuncinya adalah first aid. Kata kuncinya kan first aid. Jadi first aid di sini sama seperti first aid yang untuk medikal. Intinya adalah kita hanya sekedar mencegah aja dulu. Kita mencegah mereka biar kondisinya nggak makin buruk. Tapi dalam hal ini adalah mencegah secara psikologis. Nah, kalau gue biasanya suka pakai analogi menjadi titik awal resiliensi. Resiliensi itu apa sih? Apa ya kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris itu bounce back. Intinya tuh kita kasih mereka bumper dulu biar mereka nggak makin jatuh.
Itu dulu aja. Pokoknya fokusnya adalah kita nggak usah terlalu dalam berusaha menaikkan lagi kondisi mereka. Yang penting kita cegah dulu mereka nggak terjatuh makin dalam. Itu dulu. Makanya kalau gue ilustrasinya biasanya kita kasih trampolin dulu deh biar mereka, atau kita kasih wadah dulu biar mereka nggak makin jatuh. Itu aja dulu. Makanya di sini adalah kalau teman-teman lihat di grafik ilustrasi first aid itu adalah di garis yang kuning. Tugas kita adalah di garis yang kuning. Jadi untuk memastikan mereka nggak makin jatuh. Sedangkan kita nggak perlu terlalu khawatir untuk membuat mereka bangkit lagi. Itu fase yang berikutnya. Makanya kalau di sini gue ilustrasinya adalah justru kalau secara psikologis, disitulah tugas-tugasnya profesional kayak konselor, psikolog, psikiater, dan orang-orang lain yang di bidang terapi atau konseling ini. Itu tugas mereka. Tugas kita sebagai orang awam cuman yang pasti dulu mereka nggak makin jatuh. Jadi ya kira-kira gitulah penjelasan umumnya kenapa DPA itu sebenarnya bagusnya memang kita semua punya sedikit basicnya, terlepas apakah profesi kita sebenarnya berhubungan dengan dunia psikologis atau enggak. Nah, berarti sekarang gue masuk ke teknisnya. Metodenya 3L, gampang banget diingat dan sebenarnya ini udah teknik-teknik yang kita semua pasti sebenarnya udah sering dengar. Cuman ini gue bikin terstruktur aja 3L. Yang pertama look. Look di sini intinya perhatikan dulu, pahami situasinya, observasi dulu. Kalau ini beberapa kuncinya pertanyaan adalah pertama, apa yang terjadi? Apa yang membuat dia jadi menurut kita butuh kita kasih dukungan. Siapa orangnya? Siapa ini sebenarnya lebih penting juga biar kita tahu kalau misalnya ini orang yang kita udah kenal, ada kemungkinan besar dia nyaman kalau menerima bantuan kita. Tapi kalau orang itu orang yang nggak kita kenal, berarti kan kita harus mungkin coba cara lain. Dan juga amankan dulu kondisinya. Pastikan keadaannya dan lokasinya sebelum kita ngasih bantuan itu udah aman. Jadi ini sedikit mirip sama first aid yang medis. Sebelum kita ngasih bantuan apapun, pastiin dulu si orang ini atau si survivor ini udah tidak di lokasi yang masih akan membahayakan, atau sudah tidak ada alat-alat yang kemungkinan bisa membahayakan dia. Itu jadi agak mirip. Terus cek fisiknya, kalau misalnya ternyata ada butuh dikasih fisik, berarti kita kasih first aid secara medis dulu. Kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, ya berarti kita harus minta bantuan orang yang bisa ngasih first aid medis. Baru sambil berjalan juga kita perhatiin kondisi mentalnya. Ini beberapa poin nggak harus berurutan. Ini beberapa poin ini nggak harus berurutan, tapi kunci utamanya adalah langkah pertama, perhatikan dulu orangnya dan situasinya secara keseluruhan. Jangan kita langsung ngambil keputusan tanpa kita ngerti apa yang terjadi. Intinya itu sih. Kedua adalah mungkin ini yang paling sering kita dengar nasihat dari banyak pun. Kalau kita mau bantu orang, kita harus dengerin dulu, dan itu memang benar. Makanya di first aid di DPA ini pun listening itu emang bagian dari stepnya. Sama aja. Jadi mungkin ini lebih ke reminder aja ke teman-teman, cara untuk kita benar-benar bisa mendengarkan dengan baik itu ya kosongin dulu gelas kita. Iya benar kosongin gelas kita, kosongin pikiran kita. Jangan berasumsi apa-apa. Kita tanya apa yang terjadi, bagaimana perasaannya. Bahkan kita tanya apa yang menurut dia butuh saat ini. Dan kita terima semua kisahnya, kita terima semua jawabannya dulu. Kita kumpulin dulu aja semuanya, kita catat dulu. Dan ini mungkin yang sedikit butuh latihan, terutama kalau teman-teman yang memang nggak terbiasa dengan hal seperti ini adalah kalau kita berniat untuk membantu orang, berarti kitanya di saat membantu orang itu usahakan agak kebal dulu emosinya. Jadi kita sedikit harus merefleksikan diri. Kalau kita ngerasa lagi, kayaknya lagi nggak kuat nih secara emosi, mungkin lagi kelelahan, kayaknya takutnya kalau kita nyoba bantu orang malah kitanya nanti ke bawah-bawah, lebih baik nggak usah dulu.
Ini agak agak masukin ke pembahasan yang self care juga nanti. Kenapa di saat kita membantu orang, apalagi memang kita membantunya secara psikologis atau emosional, kitanya pertama-tama harus pasang barrier dulu untuk diri kitanya. Ini gue cuman tambahan sharing aja karena memang sering banget metode listening itu yang banyak disebutin sama expert-expert itu tekniknya namanya active listening. Intinya sih ini di bagian yang ini ya, di bagian ini lebih ke metode bagaimana kita berbicara dengan orang itu, bagaimana kita bertanya dan memvalidasi bertanya dan merespon balik orang itu saat dia bercerita. Jadi katanya intinya itu 3 hal. Yang pertama adalah apapun yang dikatakan, kalau misalnya dia lagi ada kalau kita misalnya mau merespon balik, kita bisa merespon baliknya adalah dengan mengulangi kata-katanya dia. Iya misalnya tadi tuh misalnya si survivornya ini bilang, iya tadi tuh ada misalnya dia habis kecelakaan tabrakan motor gitu ya, terus dia bilang iya tadi tuh ada motor lain yang masih nyelonong aja terus padahal lampunya masih merah dari ujung sana. Mirroring itu ya berarti kita benar-benar ulangin apa yang dia katakan sama persis. Ya maksudnya bisa, cuman intinya sama persis. Oh iya benar, berarti tadi yang dari ujung sana ya yang nyelonong terus ya itu kan. Atau juga validasi itu agak mirip-mirip sama mirror. Kalau validasi adalah kita sedikit nunjukin istilahnya nunjukin kalau kita ngerti, kalau kita bisa ngebayangin, istilah kita bisa ngebayangin yang dia ceritain. Oh iya ya, jadi agak mirip-mirip. Kalau empati itu kita bisa nunjukin kalau oh iya bener, kalau gue ada di posisi lo, kayaknya gue bakal ngerasa kesel juga. Jadi kita kita nunjukin kalau kita bisa nempatin diri kita di sepatunya dia. Itu empati. Tapi intinya ini teknik-teknik active listening aja sih untuk tambahan aja. Tapi intinya adalah setelah look yang kedua adalah benar-benar dengerin dengan kepala kosong, dengan gelas kosong, masukin dulu semua informasinya. Baru sebelum ke step ketiga ini gue cuman sharing sedikit quotes aja dari yang penulis buku Seven Habits of Highly Effective People itu. Intinya adalah kalau kita mau listen with the intent to understand, jangan listen with the intent to reply. Itu aja. Jadi kalau misalnya ini karena tadi gue kan ngasih beberapa teknik active listening aja. Kalau misalnya kita masih bingung, kalau misalnya teman-teman masih bingung, bahkan gak usah coba-coba. Mendingan ya udah benar-benar coba dengerin aja. Itu aja. Nah, baru yang terakhir, ini step yang kita memberi bantuannya. Nah, ini istilahnya link. Karena link di sini maksudnya adalah kalau memang kita bisa ngebantu dia, kita bantu. Misalnya mungkin bantu-bantu yang simple aja atau praktis ya. Misalnya waktu orang itu lagi ngobrol sama kita, dia masih kelihatannya masih kayak ngos-ngosan, masih kayak panas banget kepalanya. Ya kita bantu aja, yang penting dia kepalanya nggak panas lagi. Mungkin kita kasih minum sedikit, atau kalau dia butuh sesuatu, butuh ketemu orang atau anggota keluarga biar dia bisa tenang lagi, ya kita bantu hubungin dia dengan itu. Yang simpel-simpel, fokus yang simpel-simpel, nggak usah ribet-ribet. Kalau misalnya kita masih bingung, apalagi bisa kita bantu, ya kita harus sabar, kasih dia waktu. Bisa jadi bantuan kayak dukungan awal yang paling baik yang dia butuhin saat ini adalah kita kasih dia waktu dan space untuk dia masih ngeproses semuanya. Kan ada orang-orang yang dia butuh ngeproses kejadian yang bikin shocknya itu agak lebih lama. Jadi ya bisa jadi memang yang dia butuhin saat ini adalah space dulu. Dia bahkan nggak butuh makan, nggak butuh minum, dia nggak butuh apa-apa dulu. Dia nggak mau cerita dulu. Tapi dia cuma minta kasih waktu dulu, kasih waktu. Ya udah kita kasih. Atau kalau misalnya setelah kita observasi dan kita sedikit mulai dengerin ceritanya, kita emang ngelihat nih, oh ini kayaknya
ada sedikit yang ada orang-orang lain yang mungkin perlu ngebantu dia juga, kita usahakan libatkan dia dalam proses mengambil keputusannya. Dengan kata lain adalah pelan-pelan kita kasih tahu dia, ini nih gue nggak tahu ya, ini saran aja soalnya gue nggak yakin gue bisa bantu lo lebih dari ini, tapi gue punya kenalan misalnya konselor, atau gue punya kenalan psikolog nih, mungkin dia bisa ngebantu lebih lanjut gimana. Libatkan dia, tanyakan pendapatnya dia, dan jangan paksakan dia juga untuk ketemu dengan expert itu kalau dia belum merasa siap. Jadi ini agak mirip-mirip dengan sabar dan berikan dia waktu. Bisa jadi itu juga kita perlu berikan dia waktu juga untuk mengambil keputusan kalau memang dia perlu memang mengakses yang profesional yang lebih punya tekniknya untuk membantu dia misalnya gitu. Tentunya ada batasan-batasan tertentu ya. Kalau misalnya dia misalnya dia udah berkali misalnya contoh-contoh batasan tuh, misalnya kita tahu kita cuma bisa ketemu dia hari ini aja. Ini mungkin ini kalau contoh kita ngebantunya orang yang kita sendiri nggak kenal ya, mungkin kita kebetulan lagi di tengah jalan, kita ada yang kecelakaan misalnya gitu, terus kita ngasih pertolongan pertama aja, tapi kita emang kayaknya nggak akan ketemu orang itu lagi. Nah misalnya gitu ya udah, kalaupun misalnya si orangnya habis kita saranin ketemu psikolog atau yang lainnya dia masih nolak, mungkin paling nggak kita bisa share informasi ini ke orang lain yang kita tahu masih akan follow up lagi dengan dia, yang bisa follow up lagi dengan dia, misalnya dengan anggota keluarganya yang kita tahu atau siapa gitu. Tapi usahakan paling nggak tuh jangan sampai dia kehilangan intinya jangan sampai dia kehilangan kesempatannya kalaupun misalnya kitanya nggak bisa kontak dia lagi. Tapi kata kuncinya adalah dari bagian yang link ini adalah bantu dengan hal-hal yang simpel aja, dan jangan lupa berikan dia waktu dan space yang dia butuh. Intinya itu sih. Jadi ini untuk bagian penutupan dari bagian yang look, listen, and link ini adalah mengingatkan semuanya, termasuk ini reminder yang selalu gua gunakan untuk diri sendiri juga sih. Intinya siapapun yang kita bantu pada saat itu yang sedang menghadapi masalah atau yang baru menghadapi masalah kan orang itu, bukan kita. Dan reaksi dia menghadapi masalah itu dengan reaksi kita menghadapi masalah yang sama, itu gue yakin hampir 100% pasti beda. Bahkan kalaupun misalnya kita pernah menghadapi masalah yang mirip-mirip, atau kebalikan, misalnya kita sama orang itu sebenarnya punya kepribadian yang mirip-mirip, tetap aja kita dan dia adalah dua orang yang berbeda. Ini sedikit gambar yang gue suka. Intinya bisa jadi ada orang-orang yang butuhnya cuma tips, ada orang-orang yang butuhnya cuma advice, tapi ada orang-orang yang butuhnya assistance yang lebih, ada orang-orang yang butuhnya support. Jadi memang intinya no one size fit all, inilah quotes yang emang gue suka. Jadi tricky memang di satu sisi, tapi di sisi lain memang ini akan membuat kita terbiasa untuk nggak berasumsi saat kita membantu orang, dan juga membuat kita terbiasa untuk nggak mencari jalan pintas. Karena itu biasanya jebakan yang terbesar sih kalau di saat kita merasa kita udah tahu nih, udah pasti orangnya kalau masalahnya ini berarti solusinya A, kalau masalah ini solusinya B. Jangan kayak gitu. Kalau kita berniat membantu orang, jangan membiasakan punya pikiran bahwa pasti jawabannya akan sama. Hidup itu kan bukan matematika, apalagi urusan yang berhubungan dengan psikologis, ya udah pasti bukan matematika lah. Intinya itu. Oke, terakhir aja nih gue pengen yang di bagian ini pengen teman-teman yang sharing sebenarnya. Karena bagian yang terakhir yang gue bilang di intro di awal tadi adalah setelah semua ini tetap aja orang nomor satu yang harusnya paling penting untuk diri kita sendiri adalah kita. Gue selalu seneng dengan ini sih kalau pesan ini kan pesan yang kalau kita naik pesawat tuh salah satu emergency ininya kan prosedurnya kan, kalau misalnya ada
apa sih ada turbulence atau apa dan masker oksigen turun, kan selalu dibilang masker kita dulu yang dipakai, baru masker anak kita atau masker orang di sebelah kita. Jadi intinya tuh sama dengan kalau kita memberikan bantuan, apalagi memberikan bantuan first aid. Intinya adalah pastikan kita ini oke dulu, kita ini kuat secara fisik, secara mental ya. Kalau dalam hal ini misalnya first aid psikologi, baru kita coba bantu orang lain, baru kita bantu orang lain. Nah, di sini gue pengen untuk bagian yang terakhir kayak pengen sharing-sharing, pengen teman-teman mungkin nggak tahu di sini ada berapa orang sih, boleh nggak setiap orang kayak sharing satu teknik self care kalian aja yang udah berhasil. Jadi misalnya itu nanti ini bisa kita share juga ke grup semuanya. Self care dari setiap masing-masing dari kita yang oke lah buat kita. Yang sejauh ini apa biasanya selalu apa sih? Selalu bisa diandelin sama teman-teman. Boleh nih. Misalnya itu gua ketikin, jadi teman-teman bilang aja satu-satu. Boleh nih, sebelum masuk pertanyaan nih, menarik nih. Baru kali ini semua harus ngomong. Iya dong. Oke, guys, silakan aja kalau ada yang mau ini. Bukan kalau ada yang mau, harus mau semua. Enggak ada pengecualian ya pokoknya. Iya kan cuma 12 orang nih. Udah, ayo. Ini perlu gue tunjuk apa gimana nih? Oh, itu ada satu dari Ceking. Ceking self care-nya adalah main game. Tanya. Oke. Bisa ditulis. Nah, Ina udah buka mic nih. Oh, aja ya. Main game, tapi tetap tahu waktu ya. Oke, Ina apa self care Ina? Cerita ngobrol sama suami. Oke, berbagi cerita ya. Berbagi cerita. Dengerin musik bisa nggak sih masuk? Bisa lah. Oh ya itu. Oke deh, ada 2 ide ya dari Ina berarti. Ya, lanjut yang lain. Asik. Sip. Siapa nih? Yana udah buka mic juga. Oke, Yana. Ya, biasanya sih nonton drama Korea, biasa lah. Udah, gue duga pasti bakal ada drakor di list ini ya. Ya, kalau nggak Netflix gitu. Netflix apa Squid Game pasti ya. Squid Game mah nggak refreshing pasti. Gue tambahin lah, gue mewakili para anime lovers nonton anime dong. Ya bener. Ayo siapa lagi? Bye lu apa bye? Gue tidur. Ya, Bisa itu juga. favorit semuanya sih. Pas sesaat itu pasti. Gua family time. Oke. Family time. Sena dong, Sena pasti banyak nih idenya Sena. Oh, kalau gue mendekatkan diri pada Allah. Astagfirullah, berarti gara-gara gue langsung mendekatkan diri pada Allah ya. Langsung sholat sih, enggak gitu. Kalau gue mah pada dasarnya tidur sih sama kayak Bayu. Kalau ada masalah tidur aja, ditidurin aja. Tapi maksudnya jawaban lo yang pertama ya sebenarnya bener sih. Ada juga kan yang memang self care-nya itu dengan memperbanyak ibadah. Iya kan, gue tulisnya ini aja secara general aja, memperbanyak ibadah atau lebih rajin ibadah atau tobat ya kan. Aduh ngomongin tobatnya. Ya Gesa maksudnya Gesa tuh. Iya Gesa. Ya guys, apa guys? Tips dari lo. Afirmasi kayaknya sih kalau gue. Apa? Afirmasi positif gitu biasanya kalau afirmasi. Kayak sebelum tidur atau habis bangun tidur, apalagi kalau masalahnya berat banget. Biasanya guys dong, kayak gimana guys? Gitu sih. Kenapa? Contohin kayak gimana contohnya? Bisa yuk. Ya, gue sehat, gue sukses, gue pasti bisa nyelesain masalah ini. Allah pasti nggak akan ngasih masalah gue yang nggak bisa gue selesaiin. Allah pasti bantu, ya gitu-gitu. Memotivasi diri gitu ya. Itu kadang ngulangnya tuh ya sampai 100 kali gitu. Kalau lagi ini berat jadi benar-benar
nginiin efek apa, ngeyakinin diri sendiri gitu bahwa ya udahlah pasti bisa gitu kan. Kalau nggak bisa ya pasti bisa gitu. Iya. Bisa guys, insya Allah bisa guys. Semangat. Ya, enggak itu ininya afirmasi sih. Iya, afirmasi Terus? positif atau ini gue tambahin kalau yang umum tuh biasanya ini apa? Ingetin diri sendiri kalau masih banyak yang bisa disyukuri. Ya. Itu tuh agak Bersyukur itu. Iya. Kadang-kadang kita kan lupanya di situ padahal masih banyak yang positif ya kan. Vita Nanim. Ya, Dua. Vita atau Nanim. Yang 2. Apa nih? Apa ya? Baca buku kali ya? Ya, Baca buku. Bagus. akhirnya. Kalau Baca komik Golden Boy. Itu kan anak mas kan maksudnya kan? Anak mas Iya. lemes gitu. Yang masak-masakan, komik masak. Komik mas. Bisa jadul banget ya. Dibacanya di kelas. Sulit banget tuh. Gue baca gini, tas Siapa pertama yang depan, nyuplai komiknya itu? begini. Siap, ada lagi nggak nih yang belum sharing? Semua ya? Ada Daniel, kakek, oh, taruh aja. Spill. Gue biasanya main sama anak, Ben. Oke, Family berarti time. family time ya kehitungnya. Sip. Masuk. Mau nyetir kan? Bener kan nyetir kan? Lagi nyetir kan? Kenapa? Self care lu apa? Self care lu? Banyak sih ya. Tadi udah banyak disebutin tapi Contoh. pilih gampang, paling gampang tidur, makan. Nah, Tidur, tapi kalau yang makan. contoh kalau ada masalah, kalau gue sederhananya gini, bagi gue gak ada masalah sih dunia ini. Karena tipikalnya satu, kita pertama kalau gue lebih ke arah positive thinking dulu. Positive thinking itu jadi gak ada masalah, karena di awal udah salah, namanya salah. Gitu. Makanya kalau bagi gue gak ada masalah, yang ada tantangan. Itu dulu yang pertama. Jadi gue selalu melatih diri gue buat positive thinking. Jadi kalau positive thinking itu misalnya contoh, kita jatuh, berdarah, bagi gue rezeki. Gitu. Terus ada misalnya suatu musibah, ya bagi gue ya tantangan. Itu dulu pertama, merubah. Misalnya kalau orang berkata hujan ya, biasanya emak-emak bilangnya iya juga, karena hujan itu padahal rezeki. Gue rubah itu dulu jadi positif. Yang kedua, naik level jadi positive feeling, berprasangka positif. Nah, dengan kayak gitu tadi hampir sama kayak Gesa, afirmasi. Jadi alhamdulillah kalaupun ada masalah seberat apapun, ya bagi gue ya udah, ada Allah, selesai kayak gitu aja. Ya kalau ternyata saat itu masih belum bisa tenang, bawa tidur, bawa makan, insya Allah selesai. Biasanya kayak gitu aja. Luar Jadi biasa. lebih Emang berprasangka kalau positif. ini Lord emang levelnya beda ya. Sama aja. Ya, kayak gitu. Jadi ngikutin bos biasa aja. Asik. Sip. Iya. Kakek mau nambahin nggak nih kakek? Iya dong, kakek dong. Yang paling senior nih. Waduh. Ya kalau gua santai-santai aja, nonton TV, terus sedekah sih ya, berbagi sama orang lain. Paling enggak kan kita bisa ya saling berbagi sih kalau menurut gua. Karena apa yang kita hadapin itu kan tidak terlepas dari apa yang kita dapatkan ya. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita bahagia. Kalau menurut gua sih itu. Sip. Wih, keren jawaban-jawabannya. Keren ya jawabannya. Positive thinking, positive feeling. Menarik. Oke. Menarik, guys. Jadi apa namanya? Tambahan satu, guys. Ya. Ya. Positive thinking, kedua positive feeling, yang ketiga positive motivation. Nah, baru dari situ kita bisa lebih tenang dalam hidup. Udah itu aja sih. Hands up. Sip. Baru gue mau ngingetin, biasanya yang begitu ada 3. Oh, langsung dijawab. Asik. Sip. Emang ini pakar motivator deh. Biasa, lupa. Enggak, biasa kan iya, thinking, feeling. Keren. Beda nih Mamin ini kayaknya. 12 orang tapi rasa 21. Hebat.
Oke, menarik sih ya. Jadi emang mental atau psychological ini kan juga ya sebenarnya nggak cuma recently sih, tapi emang sebenarnya udah umum lah ya. Itu kan emang hakikat kita sebagai manusia ya, fisik dan mental. Dan jadi hal-hal yang gue setuju sih yang dibilang kalau misalnya no shoes fits all apa gitu tadi ya. Jadi maksudnya gue nggak ngeliat satu masalah dengan cara yang sama dengan lo semua mandang mungkin gitu kan. Kita ada 12 orang, artinya ada 12 isi kepala. Lo ngeliat ngeliat gelas pecah, ada yang bilang biarin lah itu udah jelek, ada yang bilang ya itu gelas baru atau apalah gitu kan. Jadi emang kadang terlupakan ya hal-hal kayak gini ya. Dan gue sendiri ini setengah jam terakhir sih banyak banget yang gue dapet ya, kayak iya, dan membuka ide-ide baru lah tentang gimana ngadepin, apalagi kalau yang udah jadi orang tua pasti kan ini kan akan sangat berguna nih, maksudnya contoh tadi yang metode listening bisa diterapin ke anak-anak. Oke, kita bacain ini ya pertanyaan di chat aja. Iya, oke, ya. Thank you nih teman-teman nih udah mau berbagi cara self care-nya. Ini keren-keren nih. Ini pengen gue screenshot. Kan direkam ya. Boleh screenshot aja nanti. Pertanyaan pertama dari Gesa nih. Dia nanya, bro, orang-orang yang ngancem mau bunuh diri itu nyata apa cuma gertakan ya? Soalnya jujur masih belum bisa paham kenapa orang sampai mikir mau bunuh diri. Sebetulnya dijawab sama Bayu di bawah, walaupun gertakan dia tetap butuh DPA karena kejiwaannya terganggu. Gimana tuh, Ber? Itu benar. Jawaban Bayu benar. Dan sebenarnya ini gimana pun mereka tetap ada ininya kan, tetap ada terganggunya secara mental, secara psikologis udah lagi down banget, udah lagi stabil bangetnya, itu benar. Nah, cuman yang kedua adalah ini trik kecil yang sebenarnya kita semua udah tahu. Kita yang apalagi yang udah di dunia psikologis nih, sebenarnya kalau orang itu bener-bener serius mau bunuh diri, biasanya nggak akan ngomong. Justru itu yang lebih berbahaya. Kalau yang orang masih ngomong, itu artinya dia secara nggak sadar dia masih nunjukin gue cuma butuh diperhatiin. Justru itu. Jadi di situ adalah dia orang yang ngomong gue mau bunuh diri itu sebenarnya dia nggak seserius orang yang nggak ngomong. Jadi justru kita malah masih kesempatannya masih ada untuk membantu orang itu kalau orang itu ngomong. Cuman memang ya approach-nya memang tetap aja harus hati-hati karena itu tetap aja udah kondisi yang dianya nggak stabil. Ya tapi yang lebih berbahaya lagi justru kalau orang yang pertama kita nggak tahu apa-apa, dia nggak pernah ngomong mau bunuh diri atau apa, cuman tiba-tiba kita ngerasa ada perubahan yang drastis banget, atau tiba-tiba dia jadi super baik banget dalam 1 hari, atau malah kebalikan, tapi biasa atau pokoknya nggak kayak dirinya sendiri banget tapi drastisnya banget, itu malah yang lebih berbahaya. Tapi dua-duanya sebenarnya sama, mau dia ngomong atau enggak. Kalau pertanyaannya Gesa cuman itu sebenarnya orang serius apa enggak, kalau secara statistik orang yang udah masih bisa ngomongin secara verbal dia mau bunuh diri, biasanya kemungkinan mau bunuh dirinya masih kecil. Itu aja sih kalau secara statistik. Tapi seperti yang Bayu bilang, itu berarti udah perlu kita support. Paling enggak jangan kita tinggalin. Bisa jadi kitalah kunci untuk bikin dia paling nggak makin down. Karena dia ngomongnya ke kita. Nah, ya, berarti kan dia sedikit berharap ke kita. Itu sih jawaban gue. Setuju. Jadi yang kalau diem-diem aja malah lebih bahaya, Ber ya. Lebih bahaya. Gue ada pengalaman pribadi juga, jadi gue ada grup WhatsApp gitulah sesama penggemar film, gitu. Nah, terus ada nih satu orang ya, gue juga nggak tahu sih namanya, maksudnya gue nggak kenal gitu kan, kenal di forum. Jadi kayak tiba-tiba berapa bulan terakhir tuh tiba-tiba ngilang, kayak udah ngilang gitu aja, dan nggak ada yang tahu rumahnya, nggak ada yang ditelepon, nggak bisa gitu ya. Jadi ya nggak tahu sampai sekarang tuh nggak bisa diketahui gitu, dan sebenarnya mungkin berhubungan juga sama topik ini kan gitu. Mungkin dia adalah orang yang butuh first aid, dan sayangnya kita nggak ada yang tahu gitu karena kan circle-nya kita cuma situ doang. Ya, anyway, oke, next dari gue.
Ini bentuk-bentuk wadah yang bisa di-provide buat mereka bounce back. Yang tadi kan kita kan tugas kita kan di garis kuning ya. Iya. Menyediakan wadah untuk mereka bounce back itu wadahnya kayak apa aja sih contohnya? Wadahnya kayak apa ya? Ya intinya adalah apa ya? Gue mungkin kayak pakai analogi ya. Intinya adalah wadah-wadah yang orangnya itu tetap nggak ngerasa tetap bisa ngerasa nyaman sama kita. Intinya itu sih. Makanya kalau secara teknik kan yang gua emphasize aja dari 3L tadi aja kan, yang bagian tengah yang listen. Itu biasanya memang wadah yang utama yang berhubungan dengan gimana caranya dia bisa ngecurahin dulu ceritanya. Jadi kalau secara secara kasat mata ya wadah-wadahnya ya kalau dia tipe yang maunya ngomong verbal ya udah kita siapin kuping kita untuk dengerin apa. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ngomong tapi maunya dia maunya nulis atau dia maunya ketik atau dia maunya gambar, ya udah kita kasih aja dulu wadah apapun yang dia mau. Cuman memang di sini kita harus tanya ke dia maunya sharingnya lewat mana. Jadi nggak bisa juga ya sama, intinya nggak bisa kita asumsikan sebelum kita bertanya. Tapi intinya itu sih, intinya adalah apapun wadah yang kita kasih ke dia adalah pastiin yang dianya ngerasa nyaman untuk numpahin di wadah itu. Itu sih jawaban gue. Jadi intinya itu adalah analogi ya. Intinya lo menyediakan kayak semacam penyaluran gitu kali ya. Maksudnya kayak ya lo harus spillin dulu nih gitu kan. Gitu ya. Oke, thank you. Dari Ina nih. Gimana kalau survivornya itu punya masalahnya itu masalah ekonomi, himpitan kebutuhan pokok hidup dan keluarga yang realnya tuh ya dia butuh uang. Ini relevan nggak sama first aid-nya? Gitu. Soalnya seharian ini tuh katanya udah ada 2 orang laki-laki ya, kepala keluarga. Yang satu butuh lowongan kerja karena udah lama dapurnya nggak ngebul. Satu lagi butuh pinjaman dana karena kena kredit macet. Relevan nggak tuh, Ber? Relevan, gue bilang kan tadi gue bilang kan di slide-slide gue di awal memang contoh-contoh orang yang perlu DPA adalah yang punya masalah dalam hidupnya juga kan. Nah ini di sini adalah kita lihat kapasitas kita bisa ngebantunya sampai mana. Kalau misalnya orang-orang kayak gue kan yang udah jelas profesi gue di bidang psikologinya, berarti kan batasan gue memang benar-benar paling pol ya gue bisa mastiin aja dia nggak terus-terusan negatif thinking tentang dirinya, sambil ngebantu dia nge-explore option-option barunya, option-option yang tadinya kan bisa jadi itu sebenarnya dia itu ya misalnya ini tadi contohnya Ina yang satu ini ya apa tadi jadi gini Resber, sebenarnya ini gambaran besar Indonesia ya. Iya. Karena kan krisis ekonomi ya. Kedepannya ini boleh jadi ya angka pengangguran bertambah terus. Kita punya bonus demografi, tapi ibaratnya pengangguran anak muda tuh bakal banyak gitu ya. Ini yang hari ini tuh udah ada 2 orang yang seumuran lah ya, seumuran sama kita. Ini kan artinya usia muda gitu. Iya. Ya, nah maksudnya kalau kita first aid itu kan mau sampai ke solusi membantu itu, kalau terkait keuangan, kita kan nggak bisa juga ngasih bantuan pinjaman uangnya gitu, atau ya baru sekedar sampai menginfokan yang satu minta lowongan kerja ya udah kita cariin, yang satu dia mau minta pinjaman di bank tapi jadi dia gali lubang tutup lubang gitu. Iya. Gitu. Ya. Oke. Enggak, ini karena spesifik tadi gue catat ulang. Yang pertama ngingetin lagi, makanya tadi yang gue bilang lihat kapasitas kita
ingat juga bahwa pada akhirnya memang kita nggak bisa nolong semua orang. Itu ya gimana pun itu batasan kita sebagai manusia. Nah, kalau misalnya udah sangat spesifik masalahnya dan memang udah mintanya langsung ke kita, mungkin karena dia sedikit menaruh harapan sama kita, itu pun ya sama aja, kitanya emang harus punya batasan juga sama diri sendiri. Kayak misalnya kayak yang tadi orang yang butuh bantuan cari kerja ya. Ina udah ngasih beberapa info lowongan kerja segala macam. Ya udah cukup dong. Itu kan bantuan yang sebisa kitanya yang udah kita kasih. Kita nggak benar-benar nyuekin dia, dan kita benar-benar paling kalau misalnya kalau misalnya dia terus-terusan balik lagi ke kita, ya berarti kitanya harus tahu batasannya. Maaf, emang di situ batasannya. Ya kita pasti, apalagi kalau ini orang yang kita kenal ya, atau apalagi bahkan orang yang mungkin kita emang care, ya pasti akan ada guilty feeling itu. Tapi kita pada akhirnya kan harus menimbang-nimbang kalau kita sampai terus-terusan berusaha bantu orang itu, apakah kita bisa nantinya nggak keseret-seret sama dia. Keseret-seret kan nggak harus. Yang tadi ya berarti ya? Iya. Barrier yang tadi lu bilang ya? Iya. Itu dia. Keseret kan nggak harus keseret secara fisik atau secara materi. Keseret secara emosi. Iya kan? Ya mungkin dia nggak, kalau keseret secara materi, misalnya contoh ya orang yang kedua tadi, contohnya ini yang kedua kan pinjam uang, terus lama-lama kita nggak tega, udahlah kita pinjamin uang kita sendiri. Itu kan udah, gue yakin kayak Gesa atau teman-teman yang di bidang finance aja bilang itu udah kesalahan fatal, ya kan. Nah, hal yang sama juga untuk ini kita kebawa-bawa secara emosi, jadinya sampai berlebihan karena kok kita jadi kayak mikirin dia gitu, karena dia belum dapat kerjaan, padahal kita nyoba bantu-bantu. Ya maaf, minta maaf banget, kita udah itu kapasitas kita di situ untuk membantu. Di situ memang terkadang memang ya maksudnya hidup itu kejam, itu memang beneran, tapi memang kenyataannya kita kan tetap harus taking care nomor satu kita dulu. Kalau enggak malah kita keseret-seret, malah kita lebih banyak keruginya nanti secara garis besar kalau kita ngebiarin diri kita. Di situ sih mungkin di sini tekniknya adalah teknik kita harus ngelihat batasan di mana kita harus tega atau enggak. And ya ini easier said than done lah intinya, tapi memang emang itu yang harus kita tanamin di kepala, batasan kitanya. Nangkep sih tesnya. Nangkep intinya. Iya. Ya gitulah Ina kira-kira. Iya, makasih Rasber. Ya sama-sama. Iya, harus ngeset batasan juga ya, benar juga ya. Karena repot juga. Oke, di chatbox sudah habis, jadi mending foto dulu deh. 13. Wih. Buka dong. Mevi baru join tuh. Mevi. Buka dong. Mana nih Mevi? Iya, Pak. Ya. Belum masuk di akhir. Ya, iya ini lewat dong ya. Baru ingat. Ceking ya nggak apa-apa. Ada di rumah mertua. Oh. Lu sendirian di rumah? Aku bisa nongkrong sama Sena. Sama Bayu. Oh iya. Okay. Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa dia? Kakek Daniel. Kenapa dia kok bisa lolos gitu? Ini siapa nanya siapa sih? Nggak tahu. Lolos apa nih? Gue juga ngerti. Sorry. Lupa di mute, sorry. Oh, oke. Amankan. Oke, semua ambil ya, semua ambil. Menggoda, Sena. Ini lu screenshot, Yan? Gue screenshot, ya lu screenshot aja semua. Gak apa-apa. Langsung. Gue screenshot, semua screenshot. Ya. Ber, kalau skizofrenia tuh masih bisa gini nggak ya? Maksud gue,
Apa udah di first aid apa dia harus udah di tahap profesional? Ya kalau kita udah tahu dia udah didiagnosa schizophrenia mah lebih ke profesional lah. Kalaupun misalnya kita tapi kalau misalnya ya bukan cuma schizophrenia ya, tapi orang-orang yang kita udah tahu apa dia memang sedikit punya apa kondisi mental gitu ya. Itu kadang-kadang kita tetap perlu ngasih dia first aid cuman sebatas yaitu ngecegah dia lakukan hal-hal yang berbahaya, yang sangat berbahaya aja. Atau apa kalau misalnya kayak misalnya apa ya, misalnya di sekolah gue sendiri kan, karena sekolah gue sekolah inklusif, kita kan memang ada murid-murid yang memang kayak anak-anak yang punya autis aja ada beberapa. Nah, kayak itu selalu gue bilang ke guru-guru di sekolah itu sebatas pastikan dia ini aja, dia nyaman dengan dirinya sendiri, dan kalau misalnya lagi ada situasi yang apa yang dia memang jadi agak lebih emosi dari biasanya, ya pastikan aja apa tolong bantu dia first aid-nya itu adalah ya itu yang gue bilang, coba cari tahu dia kenapa kali ini marahnya, coba tenangin dia dulu, apa mungkin jauhin dia dari teman-temannya dulu untuk sementara sambil nunggu gue datang misalnya gitu untuk ngebantu lebih jelas. Jadi intinya sih sama, mau misalnya ini orang-orang yang kita tahu ternyata memang sudah punya diagnosa sesuatu, ada terkadang ya ada situasi yang bisa jadi karena kita yang saat itu ada di samping dia, dan dia waktu itu lagi tantrumnya pas kita lagi di samping dia, ya harus kita dong yang ngasih first aid dulu. Ya kan intinya itu. Jadi first aid itu ya sama lah kayak first aid medis. Ini bukan masalah orangnya emang orangnya apa punya disorder atau enggak, kan situasional. Situasi saat itu adalah situasi yang dia lagi butuh first aid karena baru ada sesuatu yang mengguncang banget. Ya kan kalau first aid yang medis kan juga gitu, bukan masalah itu orang lagi sehat atau lagi sakit, tapi pada saat itu dia lagi baru aja habis kejadian yang dia butuh banget dikasih first aid kan. Kalau kita bisa kasih kan kasih dulu dong. Baru kita panggil kakek untuk kasih bantuan lebih. Kalau gue ya jadi kalau apa izin apa usul apa masukan ya. Jadi kalau memang pasien-pasien yang emang udah perlu terapi, nanti kan memang tata laksananya ke psikiater. Dan biasanya orang-orang dengan skizofren, dengan gangguan bipolar, dia memang sudah dalam terapi. Nah, memang orang-orang yang di sekitarnya itu juga perlu tahu nih, terutama keluarga terdekat. Ada namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu masalahnya juga beda-beda. Ada yang dia afeknya depresi, ada yang afeknya manik ya. Manik itu misalnya yang skizofren yang dia gaduh gelisah, ngamuk-ngamuk segala macam. Nah, memang yang perlu diperhatikan ya orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga, karena memang support keluarga itu sangat penting ya. Jadi yang namanya orang dengan gangguan mental, terutama gangguan mental organik ya, yang dia tidak ada penyebab yang lain. Nah, itu peran keluarga itu sangat penting. Karena kalau tidak ada orang yang mensupport di sekitarnya, tentunya kondisi tersebut akan semakin memberat ya, meskipun dia dengan terapi. Ya mungkin juga Resper juga pengalamannya banyak ya di sekolahnya itu, di sekolah inklusif, anak-anak dengan ADHD, anak-anak dengan autis ya, sindrom autis itu juga yang paling utama tetap keluarganya, orang tuanya itu sangat penting untuk mendukung proses kesembuhannya. Itu sih menurut gua. Setuju. Karena emang kebetulan gue juga ada temen gitu ya. Ini sharing aja ya, anonim ya. Bukan di circle gue sih, circle gue yang lain. Sama caster. Anonim guys, anonim. Iya, jadi sama caster Dota tuh anonim. Ya, jadi temen cewek kebetulan gitu kan. Jadi apa namanya, dulu dia married tahun 2015 atau 16, gue lupa, 2015 kalau nggak salah gitu kan. Terus ya ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan gitu kan. Akhirnya pisah. Nah, di saat-saat pisah itu mungkin sekitar 2016 atau 17, mungkin itu adalah masanya dia itu udah di panah merah tuh, udah butuh
udah butuh panah kuning, udah butuh garis kuning harusnya. Cuma sayangnya kayaknya waktu itu situasinya nggak memungkinkan gitu ya, dan kayaknya dia nggak menemukan wadahnya sampai akhirnya dia didiagnos skizo. Nah sekarang setelah terus 2 tahun dia ngilang dari sosial media, ngilang dari apa namanya, dari mana-mana, ngilang ya. Terus akhirnya dia muncul lagi cerita, katanya iya gue udah apa namanya, udah terapi sana sini, di diagnos itu tadi. Terus katanya akhirnya sekarang efeknya gue kemana-mana udah nggak boleh nyetir mobil sendiri, kemana-mana harus ditemenin kayak gitu ya. Jadi gue mikir berarti itu adalah impact dari ketika dia nggak menemukan wadah untuk bounce back, berarti kurang lebih kayak gitu ya berarti ya. Tapi dia sekarang gimana? Maksudnya lu masih bisa Sekarang sih ngobrol alhamdulillah sama? udah normal lagi, dia udah menemukan rumah lagi, if you know what I mean ya. udah ini lagi. Maksudnya udah Enggak, kalau dari yang lu bilang, dari waktu dia bisa cita-cita sama lu aja, itu dia udah bounce back ya. Oh gitu ya? Iyalah, itu udah bounce back. Itu paling enggak kan, apa, biarpun mungkin bukan lo atau bukan ya, tapi kelihatan masih ada orang-orang yang support dia, dan dianya sendiri minimal kelihatan banget dianya sendiri nggak menyerah dengan dirinya sendiri. Itu sih dia itu udah bounce back itu. Kalau sekarang sih emang ya alhamdulillah udah bounce back banget sih, dia udah berkarya lagi, udah ya followersnya udah naik lah gitu. Iya, oh ya, berarti alhamdulillah sekarang sih udah kelihatan jelas banget. Tapi kayaknya berarti dari waktu itu aja, dari waktu di awal-awal didiagnosa aja, nggak tahu ya, gue nggak tahu detailnya. Tapi kalau dari cerita lo kelihatannya sih dia emang nggak menyerah dengan dirinya sendiri. Dan kelihatannya alhamdulillah karena masih ada yang mau nge-support dia, pelan-pelan akhirnya dia bisa jadi kayak sekarang lagi. Itu sebenarnya kalau secara keseluruhan mungkin bukan orang yang perlu diprioritasin dapat first aid psikologi sih sebenarnya, karena dia masih punya mental strength dia orang itu. Bukan berarti dia nggak perlu disupport, ya kan, dia bisa jadi sampai sekarang kan ada yang support dia. Tapi kalau misalnya ngomongin prioritas apa first aid psikologis ini, dia sebenarnya contoh orang yang nggak perlu kita prioritasin. Nah, cuman perlu kita tetap ada aja buat dia lah, just in case. Enggak, gue cuma mikir mungkin pas periode 2017 itu mungkin harusnya ada wadah yang bisa jadi sih ya, wadah. Harusnya sih mungkin itu periode, maksudnya kalau sekarang oke, alhamdulillah udah dia udah rise up lagi gitu ya. Cuma mungkin pas dia lagi di low-nya itu mungkin nggak menemukan wadah yang bisa bikin dia 100%, tapi anyway ya sekarang udah better lah. Jadi ya alhamdulillah. Pasti ada wadahnya lah. Yang dia bisa bounce back sampai jadi sekarang pasti waktu itu akhirnya dia nemu wadah. Alhamdulillah emang waktu itu orang tuanya masih ada, jadi masih ya kayak waktu itu akhirnya dia balik ke rumah orang tuanya, terus ya pasti di situ sih. Kelihatannya di situ sih, jadi iya. Menarik. Gimana guys? Evi mau nanya? Tadi bahas apa ya? Aku baru join pas sudah tanya jawab. Sena ada di chat nih, ada yang mau di konfirmasi kayaknya. Oke, jadi DPA dalam hal ini adalah perhatian dari kita ya, yang mahal nih saat ini nih. Iya. Bagian dari DPA yang memberi perhatian lah intinya memang. Terutama kan kalau orang-orang yang udah lagi di posisi yang kritis gitu, biarpun kritis secara mental kan biasanya salah satu simptomnya adalah kalau kita biarin sedikit lagi lebih jauh, bisa-bisa mereka udah akan nutup diri sepenuhnya. Malah lebih di situ ya titik yang udah nanti susah di ininya kan, ditembusnya istilahnya kan. Kalau mereka udah akhirnya nggak bisa ada yang nggak mau ngebuka diri sama siapapun. Ya kan, kita kan paling nggak tuh jangan sampai ke situ. Ya iyalah. Teknik umumnya yang ngasih perhatian, cuman masalahnya kan pasti kalau orang kan cuma akan mau ngerasa kita perhatiin kalau dia ngerasa nyaman sama kita, berarti di situ juga triknya. Ya gitulah kira-kira. Bener lah. Oke. Di chatbox sudah habis. Biar gue mau nanya dah, rada profesional. Iya.
Maksud kalau biaya jasa konsultan psikologis itu rentang berapa sih atau gambaran gitu? Kan orang masih gelap tuh kalau biaya-biaya gitu. Kadang jadi mau ke psikiater atau mau ke mana jadi rada takut duluan karena emang gelap harganya gitu. Pertanyaan bagus nih. Kalau kalau orang Indonesia sih kalau ke lembaga-lembaga, ya maksudnya kalau ke psikolog karena kita orang Indonesia ya sebenarnya sih nggak semahal itu sih. Agak gue yakin nggak jauh mirip-mirip juga kalau kalau cuman konseling sekali, konsultasi sekali kayak biaya konsultasi ke dokter, konsultasi umum gitu. Cuman kalau terus habis itu kalau udah biaya terapinya atau rehabnya gitu-gitu kan yang bisa ya tergantung lah mereka mau berapa lama gitu. Tapi yang gue tahu ini gue jujur gue nggak bisa ngasih jawaban 100% soalnya kalau sekolah gue karena sekolah gue internasional tuh selalu kita ujung-ujungnya ke tempat-tempat yang mahal yang karena emang ujung-ujungnya nyarinya sih nggak percaya psikolog lokal, nyarinya psikolog dari Singapura segala macam itu sih mahal. Kalau itu jujur bisa bisa cuman sekali pertemuan aja tuh bisa berapa, bisa 10 juta ada kali. Itu mahal serius, itu nggak masuk akal emang. Soalnya mereka standarnya dolar kan. Tapi Minggu kalau sekali misal 40 juta sebulan. Lupa di mute, tapi sorry. iya ya gitulah. Tapi Yang kalau ada ntar malah stres lagi ya. itu dia. Tapi berarti kalau Indonesia sih kalau konsultasi orang Indonesia berarti ya sejutaan juga masih ada sih, 1 juta 2 juta untuk konsultasi sekali. Cuman itu konsultasi umum. Kalau habis itu diagnosa pasti ada nambah lagi sedikit. Kalau terapinya tuh kayak gimana ya Ber ya kalau psikoterapi itu biasanya? Nah, psikoterapi itu biasanya kalau misalnya cuman sama si psikolognya itu dengan kata lain berarti psikolognya ya itu dia emang udah punya berbagai macam alatnya lah, entah dengan awal-awal mungkin dikasih tes, terus pertemuan berikutnya mereka kayak kayak 50-50 ya antara terapi atau rehab, cuman mereka alatnya tertentu tergantung misalnya udah tahu nih anak yang memang sukanya misalnya dia bisa nenangin dirinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan art misalnya, berarti terapinya selalu tiap minggu tuh disuruh melukis atau tapi nanti diarahin lukisannya yang mewakili perasaannya dia saat ini misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Itu biasanya kalau terapi yang kayak contoh-contoh terapi yang yang berhubungan dengan orang-orang yang susah ngendalin emosi atau yang anger management kan suka ada tuh art terapi misalnya gitu. Cuman ada juga yang tipe-tipe terapinya itu adalah ini lebih ke jadi kayak ada asisten atau ada kayak peer support gitu. Jadi emang ada satu staff lain yang kayak menjadi kayak menjadi pendampingnya sehari-hari, tapi udah diassign sama lembaganya, sama lembaga psikologisnya. Jadi ya kalau itu jadi kayak pendamping. Jadi memang diassign. Kalau contoh-contoh di sekolah kan yang umum kan ya itu pendamping untuk belajar, karena misalnya mungkin karena anak-anak yang ADHD atau autis kan salah satunya seringkali masalahnya nggak bisa fokus, dan emang karena kalau cuma ngandelin guru di kelas kan nggak mungkin guru itu cuman merhatiin satu anak yang autis itu aja ya kan, jadinya akhirnya diassign satu pendamping yang khusus, si pendampingnya itu akan selalu ada untuk ngebantu si anaknya fokus. Jadi kayak gitu-gitu sih. Jadi antara dua itu sih biasanya. Kalau ada juga tergantung pendampingnya, mungkin yang usianya nggak jauh. Jadi bukan support tapi lebih ke arah mentor. Biasanya mentor tuh kalau misalnya yang mentor tuh biasanya bisa jadi orang-orang yang sebenarnya pernah punya pengalaman itu, atau mungkin dia punya kondisi yang mirip tapi udah di level yang udah lebih well developed. Jadi orang-orang yang sudah lebih dewasa tapi sebenarnya mereka didiagnosa juga punya ADHD. Tapi mereka sudah di level yang sebenarnya bisa independen, dan akhirnya dia mau terus mendedikasikan dirinya untuk membantu orang-orang lain yang punya ADHD juga, jadi dikasih kesempatan untuk jadi mentornya. Jadi kayak gitu
gitu sih contoh-contoh bantuan. Nah kayak gitu-gitu kisaran harga bisa beda-beda sih karena tergantung. Apalagi kalau misalnya udah ada minta bantuan pendamping atau mentor gitu kan, berarti kan si mentor aja kan berarti kan harus dibayar juga. Iya, makanya mahal ya. Iya. Dan di Indonesia tuh secara keseluruhan pendidikan ke arah situ tuh masih kurang. Ya jujur lulusan psikologi aja tuh juga masih terlalu umum ilmunya, jadi jarang yang spesifik ke arah situ. Makanya trikinya juga di situ. Tapi di sisi lain sama mirip-mirip sama kayak kedokteran kan. Kalau yang mau yang boleh buka lembaga psikologi di sini di Indonesia harus yang lulusannya lulusan Indonesia juga. Jadi serba salah. Tapi di saat bersamaan ilmunya di kampus nggak up to date. Jadi trikinya di situ memang. Ya gitu dah. Kok di chat jadi ngomongin Ika Ardila ya? Ika Ardila meninggal. Nih fansnya si Tena nih. Tahun 95 kita masih umur berapa nih? 7 tahun. Kita masih SD ya kan. Padahal udah self care dia dengan menulis lagu. Tapi ya gitu lah, kita nggak berdiri di sepatunya dia, kita nggak duduk di mobilnya dia, kita nggak tahu yang dia rasain. Iya betul lah. 19 tahun tuh, kita umur 19 tuh kapan? 13 tahun lalu. 14 tahun lalu kita umur 19. 33 guys. Nggak bisa begitu tiba-tiba lupa. Kalau aku sih masih 22 ya, jadi mungkin ya tahun lalu. Dua-duanya udah tua ya. 22 tambah berapa, Sen? 22 sisanya kali. Ya Allah. Ya Allah, jangan. Nggak boleh dong. Ampun. Masih lama. Terdiam. Tapi kalau Resber berarti kalau untuk usia ada ininya ya, ada apa sih namanya untuk usia sekian sampai sekian gitu ya? Kan anak-anak sekolah. Apa bisa untuk dewasa, buat semua umur? Oh untuk ini kerjaan gua. Iya atau ya yang berhubungan dengan DPA. Dulu di Bali ya, Ber? Gua di Bali ya. Iya ya. Oh ya, ini narsum terjauh kita loh, by the way. Di Bali. Biasanya kan di Depok. Bali. Iya. Jadi maksudnya usia itu. Iya. Enggak ya, intinya enggak ada lah. Semua usia ya kan itu gue bilang tadi, tergantung lagi situasinya apa, pasti bisa aja dia butuh itu first aid itu. Ya kan dia kan ada anak-anak yang titik balik hidupnya itu ada orang-orang titik balik hidupnya itu di saat mereka muda. Ada orang-orang titik balik hidupnya itu di saat mereka udah agak dewasa ya kan. Bisa jadi di momen itu yang mereka lebih butuh DPA daripada momen-momen lainnya. Jadi ya enggak ya semua usia bisa aja butuh. Oh enggak ada kekhasan misalkan untuk balita ada trik khusus untuk maksudnya treatmentnya Ber. Treatment per umur tuh gimana sih kalau lu ngadepin balita sama ngadepin orang dewasa kan ya bahasanya aja disesuaikan dengan usia sih intinya di situ. Bahasanya. Iya bahasanya dan intinya ya nggak balita juga lah, balita kan belum. Misalnya balita tantrum gitu. Iya sih. Iya. Kalau ngadepin balita tantrum kan ya kan kita mastiin aja anaknya nggak sampai ngelakuin hal-hal yang membahayakan dirinya kan, kalau misalnya masih balita kan kayak gitu. Kayaknya itu mesti kita yang nanya ke lu deh, Nak. Lu kan 4, Nak. Iya. Ya kita juga masih belajar ini. 4 sih, gue amazed. Ngomong-ngomong minggu depan Gesa yang isi, guys. Iya nih, asik. Oke, sip. Udah di chat udah habis. Ini menarik sih. Tiap minggu selalu menarik ya menurut gue, tiap minggu spesial lah gitu, ada topiknya beda-beda, jadi various banget dan
dan kita dapat banyak insight dan ilmu baru gitu. Alhamdulillah sih bermanfaat banget. Mudah-mudahan sih baik yang ada di sini atau yang nanti nonton di YouTube juga bisa menyerap ilmunya gitu ya. Syukur-syukur bisa mempraktekannya jadi first aider untuk psychological pain gitu bahasanya. Gue thank you banget nih Resber udah mau sharing, bahkan gue inget banget Resber tuh sampai sempat survei dulu topiknya ke grup guys. Percaya nggak? Jadi berapa 3 mingguan yang lalu dia nge-share link ya kan, dia nanya, gila ini emang narsum profesional gitu ya. Sampai survei dulu, keren sih itu. Ya, Thank apa you yang banget, terlintas Dit. di benak aja waktu itu. itu menunjukkan keseriusan dan dedikasinya bahwa itu nggak cuma sharing-sharing doang, tapi emang benar-benar ada pesan yang mau disampaikan gitu kan buat kita itu. Thank you banget, gue appreciate banget Ber udah mau ngeluangin waktunya, sama buat teman-teman yang lain juga yang udah langganan di sini ya. Gila, thank you deh nih. Pokoknya sama antusiasmenya masih ada dan narsumnya masih ada, kita pasti lanjut terus. Kalau ada yang mau ngisi 2 kali juga nggak apa-apa. Ira kalau punya topik lain mau di-share nggak apa-apa. Kakek juga nggak apa-apa. Gitu. Sena kalau mau yang ketiga silahkan. Aduh. King udah bersedia mau yang kedua. Nanti tinggal gue infoin waktunya ya kapan ya. Ya udah, ini record gue tutup. Thank you lagi buat teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.